Ini adalah kelas. Oh, beda. Berarti alfa, gamma, delta, omega. Oh, oke. Alfa dan gamma yang online, delta yang offline. Perkenalkan, nama saya Dr. Masaya Rohana Vidya. Mungkin kalau kalian terlihat yang sekarang sama baik ya. Ya, banyak yang bisa diajar. Nanti kalian malah main sama baiknya, bukan dengan saya. Oke. Kalian adalah mahasiswa tahun 2023. Apakah ada di sini yang kuliah kedokteran bukan karena minat sendiri? Oh, saya ada terdengar kata-kata saya. Gimana ya kita online ini? Itu kenapa cuma 2? Yang atasnya nggak hidup ya? Memang dari kemarin-kemarin nggak hidup? Untuk kemarinnya nggak tahu. Kecil sekali, Pak. Ya, bagaimana ya permasalahan teknis ya? Kotanya juga belum datang ya? Iya. Nah, itu permasalahannya adalah suaranya kecil. Sepertinya suara mic-nya tidak masuk ya. Oh, yang di sini nggak bisa. Oh, gitu. Tuh. Oke. Suaranya sudah masuk ya? Masuk, Dok. Selama 2 jam ke depan, saya harap bersuara hanya kalau saya tanya ya. Jangan sampai kalau saya tanya malah diam. Gitu. Oke? Tadi batas mana? Sudah kedengaran yang di Zoom? Tanya temannya. Keren, Dok. Sudah, Dok. Sudah ya? Saya harap sudah terdengar dengan jelas. Kalian sudah kuliah dengan siapa saja? Dengan Dr. Putiara Budi sudah? Dr. Legiran? Dr. Trisuci? Oh, berarti sudah belajar tentang otot. Dengan Dr. Indri? Belum. Dengan Dr. Wardiansyah? Sudah. Oke. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Oke. Saya itu harusnya mengajar introduction di hari pertama, kemudian kemarin harusnya mengajar vaskularisasi dan inervasi. Tapi mohon maaf karena saya kemarin ekstraksi gigi dan ternyata sakit sekali. Dan sepertinya sekarang kalau saya agak-agak tampak melamun-melamun itu mungkin efek dari obat analgesiknya ya. Masih agak mengantuk ini. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya, angkat tangan, boleh. Jangan tanya ke teman sebelahnya, mumpung ada saya, tanya sekarang. Jangan tanya pada saat ujian. Oke.
Hari ini kuliahnya introduction dulu, vaskularisasi dan inervasi, nanti kita cari jadwal sekali lagi ya. Oke, jadi namanya saja introduction. Jadi pengenalan dulu. Kita mau belajar dan mengenal mengenai tulang, sendi, dan otot. Tulang, sendi, otot. Yang saya harapkan setelah selesai kuliah ini, kalian memahami fungsi tulang, struktur dari tulang, perkembangan tulang, jenis-jenis tulang, jangan sampai tidak tahu ada berapa jenis tulang. Lalu tulang-tulang apa saja yang termasuk di aksial skeleton dan appendicular skeleton. Untuk sendi, yang penting adalah tahu jenis-jenis sendi dan pergerakan apa yang bisa muncul di masing-masing sendi yang berbeda. Oke. Lalu untuk otot, jenis-jenis otot. Oke. Oke, ini learning objectives-nya nanti bisa dilihat. Oke, kita mulai dari bahas tulang, skeletal, rangka, sistem rangka. Lihat, oh yang ini juga rusak. Jadi yang teman-teman di sini kelihatan ini? Enggak dong sepertinya. Ada cewek berbaju pink. Kelihatan enggak? Walah. Saya sedih. Boleh buka Zoom-nya masing-masing. Kalau nggak kelihatan di sini, buka Zoom-nya, tapi suaranya ya di mute ya. Oke, suaranya. Oke. Ya. Share PPT-nya nanti kalau sudah selesai. Sekarang dengarkan. Sambil mendengarkan. Jadi supaya kita bersama-sama melihatnya. Oke. Fungsi sistem rangka. Sistem rangka itu punya 5 fungsi utama. Punya 5 fungsi utama. Yang masuk Zoom jangan lupa suaranya dimatikan ya. Oke. Pertama adalah untuk penyokong. Melindungi pergerakan, penyimpanan mineral, dan pembentukan sel darah. Saya rasa kalau fungsi-fungsi ini, fungsi tulang ini sudah dipelajari pada saat kita SMA ya. Oke, bahwa untuk support itu ya untuk penyangga badan kita, proteksi adalah pelindung organ-organ. Coba kita renungkan sekarang. Organ-organ penting kita apa? Otak. Ada yang belum di-mute? Otak, ya. Otak dilindungi oleh tempurung kepala. Terus jantung, paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk, iga. Oke. Ya, jadi dia melindungi organ-organ penting. Kalau perut enggak. Kenapa ya? Emang perut enggak penting? Penting, tapi apabila terjadi trauma, ya misalnya ada penusukan, kan kita di Palembang ya. Di sini ada yang di luar dari luar Sumatera Selatan? Kalau dulu teman-teman saya, kalau dari luar Sumatera Selatan itu, bayangin mau ke Palembang tuh takut. Karena biasanya berita di patroli itu biasanya penusukan, gitu kan, pembacokan. Nah, jadi kalau yang tertusuk adalah regio abdomen, perut, itu masih ada waktu untuk diperbaiki atau dihentikan perdarahannya. Tapi kalau yang ketusuk, gitu kan, ketusuknya paru-paru, ketusuknya jantung, biasanya lebih jarang yang selamat, ya, apalagi kalau otak. Nah, itu kenapa saya mengingatkan ke adik-adik, kalau berkendara pakailah helm. Karena otak kita cuma satu dan tidak ada yang namanya transplantasi otak. Oke. Berikutnya untuk pergerakan. Kalau tulang itu adalah pergerakan alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya adalah otot. Ya kan? Otot yang akan berkontraksi kemudian menarik si tulang sehingga terjadi pergerakan.
Untuk penyimpanan mineral itu dia di dalam tulang akan tersimpan kalsium dan fosfat, dan ada fungsi untuk formasi pembentukan sel darah. Pada siapa hematopoiesis ini? Kalau hematopoiesis itu pada tulang terjadi pada anak-anak. Jadi pada waktu bayi lahir, itu pembentukan tulangnya masih banyak di tulang. Pembentukan darahnya masih banyak di sumsum merah di dalam tulang. Seiring usia, nanti si sumsum merah itu akan berganti dengan sumsum kuning. Ya, sumsum tulang kuning. Oke. Si sumsum kan kita ada tulang nih, tulang panjang biasanya di tulang panjang. Isi rongganya itu adalah sumsum tulang. Nah, pada waktu baru lahir, sumsum apa itu? Kenapa itu tampil? Oh, itu di layar situ saja. Si sumsum tulang merah ini seiring usia dari arah distal ke proksimal itu akan berganti menjadi sumsum tulang kuning, lemak. Sampai nanti kira-kira usia 7 tahun, jadi kalau kalian sekarang udah lewat nih 7 tahun. Sampai nanti usia 7 tahun, itu benar-benar yang tersisa hanya tinggal di proksimal-proksimal. Jadi di usia kita sekarang, sumsum tulang yang merah tadi hanya bisa kita temukan di kepala dari femur, kepala dari os humerus, gitu ya, tidak lagi di seluruhnya. Oke. Ada sekitar 206 tulang pada orang dewasa. Ya, tulang yang paling besar adalah os femur. Kalian dengan Dr. Mutiara Budi belajarnya introduction anatomi umum ya? Ya, introduction. Betul lah, anatomi umum. Jadi belajar tentang istilah-istilah kan? Oke. Jadi kalau saya bilang proksimal, distal, tahu. Oke, jadi tulang terbesar kita adalah os femur. Ya, tulang paha kita. Pada saat bayi baru lahir, itu ada sekitar 300 tulang yang akhirnya saling menyatu. Bayi yang baru lahir, tempurung kepalanya itu bukan satu tulang, tapi terdiri dari beberapa tulang. Ada os frontal, parietal kanan kiri, temporal kanan kiri, dan oksipital. Ya, nanti setelah usia 1 tahun dia akan bersendi, menyatu, merekat, sehingga kalau sekarang kita lihat, nanti kalau kalian berkesempatan melihat preparat ya, tulang tengkorak orang dewasa itu seperti satu saja, satu tulang. Padahal pada saat bayi itu masih tulang-tulang kecil yang terpisah-pisah. Ada yang pernah melihat kepala adik bayi, anak bayi, ada yang masih punya adik bayi ya, dia nanti di bagian atasnya ini itu bolong, nggak keras, ya itu kita sebutnya ubun-ubun kan, ubun-ubun besar, ada ubun-ubun kecil. Nah di situ itu belum menyatu karena dia tulang-tulangnya masih terpisah. Kenapa tulang kepala bayi masih terpisah? Biar mudah keluar. Jadi pada saat dia keluar, itu tulang kepalanya overlapping, tersusun. Jadi nanti kalau yang benar-benar baru keluar bayinya, bukan yang sesar ya. Kalau yang sesar enggak biasanya. Anak saya itu kan sesar, jadinya dia enggak overlapping. Tapi kalau yang dia kelahirannya pervaginam, dia kalian bisa raba tuh. Jadi kalau ada anak bayi baru lahir atau tetangga baru lahir, datengin ya. Itu keraba tuh. Nanti di perbatasan tulangnya dia overlapping. Jadi kalau dipegang tuh kayak lebih tebal. Nanti seiring umur dia akan berjarak lagi. Makanya kalau kalian nanti kan kita mengedukasi orang-orang yang di daerah juga kan. Kalau misalnya persalinan menggunakan vakum, tahu kalau vakum yang dia ditarik atau pakai forceps yang pakai besi dikeluarin, itu kan kepalanya jadi ada sanggul tuh, ya ada sanggul. Tergantung di mana nanti kalau
Kalau nanti ke vakumnya di sini ada sanggul di sini, dia nanti ada sanggul di sini. Nah, nanti orang tuanya akan khawatir, dipikir kepala anaknya akan tetap seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Karena yang membengkak itu sebenarnya adalah jaringan lunaknya saja yang nanti akan mengempes, kemudian tulang tengkoraknya akan tersusun seperti jadi normal. Jadi dia berjarak dulu, kemudian nanti seiring usia dia menutup di usia 1 tahun. Oke. Struktur dari tulang. Nah, ini kita sambil contoh. Ini kita ambil contoh tulang panjang ya. Ada yang tahu tulang apa ini? Os femur. Ya. Os femur. Os femur tuh cirinya jelas sekali. Lehernya itu dalam. Nih kan? Kolumnya. Beda dengan os humerus. Oke. Jadi kita ini nggak ada pointer ya. Saya lupa bawa pointer. Ini bukan pointer ini. Bukan. Ya wes lah. Ini kelihatan nggak? Oke. Ini adalah tulang panjang, os femur. Jadi tulang itu akan dilapisi oleh satu lapis jaringan fibrosa. Kalau kita bilangnya jaringan fibrosa, berarti jaringan yang sangat kuat. Oke. Kalau kita bilang jaringan fibrosa, berarti dia jaringan yang sangat kuat. Makanya tadi tulang ini dia sangat kuat. Dilapisi oleh satu jaringan fibrosa disebut dengan periosteum. Dikelilinginnya, seluruhnya itu dilapisi oleh jaringan fibrosa disebut periosteum. Lalu nanti ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian tengahnya atau batangnya kita sebut bagian diafisis. Lihat loh. Kita sebut bagian diafisis. Bentar. Oke. Saya sambil duduk aja nggak apa-apa ya. Ini adalah bagian diafisis. Bagian tengah, bagian batang. Sedangkan bagian ujung-ujungnya, baik ujung proksimal maupun ujung distal, ini kita sebutnya bagian epifisis. Nanti di antara epifisis dan diafisis itu ada perbatasannya kan? Perbatasannya itu disebut sebagai metafisis. Kita bertambah tinggi, ya, kita bertambah tinggi itu karena di bagian metafisis tadi ada lempeng, ya, lempeng kartilago. Disitulah akan terjadi pertambahan massa tulang, makanya meninggi. Sampai usia 18 atau 20 tahun, lempengnya menutup. Kan di sini udah nggak kelihatan nih lempengnya ya. Lempeng kartilagonya hilang, kalau lempeng kartilagonya sudah menutup tadi, kita sudah nggak bisa tinggi lagi. Gitu. Tapi saya nggak tahu nih, kan saya lihat ada beberapa iklan terapi peninggi tulang. Itu saya belum pernah coba dan saya tidak tahu mekanismenya bagaimana. Tapi kalau secara fisiologisnya, kita akan bertumbuh itu karena di lempeng epifisis, di sini ada lempeng ya, nanti ada lempeng kartilago, di situ yang memungkinkan penambahan tinggi. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada sumsum tulang merah yang nanti akan berganti dengan sumsum tulang kuning. Sumsum tulang kuning ini adalah lemak, makanya warnanya kuning. Oke. Nanti si sumsum tulang merah hanya akan ditemukan di ujung-ujung proksimal. Oke, sebentar.
Nah, saya rasa kalian sudah kuliah histologi ya? Tentang struktur tulang, sudah? Ada yang ngangguk, ada yang enggak. Histologi? Jadi biasanya kuliahnya kan berbarengan nih. Oke. Jadi bahwa nanti lihat ya, ini adalah struktur histologis dari tulang. Oke, bahwa tulang itu di dalamnya nanti tersusun ya lamela-lamela, lapisan-lapisan. Ya, lapisan-lapisan. Nanti di tiap lapisan ini akan ada namanya sentral kanal. Nah, di situ jadi pembuluh-pembuluh darahnya. Kalau orang patah tulang, ya, orang patah tulang itu kan patahnya sampai ke periosteumnya biasanya robek. Nah, jadi karena di situ banyak pembuluh darah, maka eh, dia nyeri dan perdarahannya banyak gitu di robekan periosteumnya. Ya, loh. Oh, ininya ya, di Zoom-nya ya. Oke. Nah, ini adalah perkembangan tulang. Jadi, kalau kita bahas tentang perkembangan tulang, tulang itu bisa berkembang melalui dua cara. Ada yang kita kenal sebagai perkembangan secara membranosa, ada secara endokondral. Kalau yang endokondral itu kira-kira seperti ini. Rata-rata tulang kita perkembangannya endokondral, yaitu akan dibentuk dulu model tulang rawan. Nih, ada model tulang rawan. Dibentuk, dirakit dulu ya, dirakit dulu bentuknya. Lalu model tulang rawan ini nanti akan diganti dengan sel-sel tulang. Kan sel tulang ada osteoblas, osteoklas, ya kan? Osteoblas itu fungsinya untuk menambah ya, menambah, dia memperbanyak tuh massa tulangnya. Si osteoklas nanti untuk menghilangkan. Nah, jadi nanti setelah terbentuk model tulang, maka akan kerja si osteoblasnya. Ini model tulang rawan, kemudian nanti akan bekerja si osteoblas, berganti nih masa-masanya, ya, masanya menjadi masa tulang, ada kalsiumnya, jadi terkalsifikasi dianya, terus sampai ke ujung-ujung proksimalnya, ke ujung proksimal, ke ujung-ujungnya, ke ujung-ujung. Setelah terbentuk, baru nanti si osteoklasnya itu bekerja juga untuk merapikan bentuknya. Sama seperti kalau fraktur. Fraktur itu kan nanti dia patah tuh, ada perdarahan, ada gumpalan darah, nanti muncul kerja nih si osteoblas. Sebentar. Sorry. Bentar. Nah, ya. Nah, ini terjadi patahan, ya, terjadi patahan, keluar darah, terjadi hematoma, gumpalan darah, nanti akan terbentuk massa tulang. Oke, massa tulang. Tapi kan massa tulangnya tidak sesuai dengan yang lama tuh, nggak lurus, ada benjolan-benjolannya. Nanti di situ tugas dari osteoklas untuk merapikan. Makanya kalau orang fraktur butuh lama waktu penyembuhannya. Minimal 3 bulan kan penyembuhannya itu. Oke. Itu yang secara endokondral.
Yang secara endokondral ini rata-rata hampir seluruh tulang kita. Lalu ada yang secara membranosa. Jadi kalau membranosa itu contohnya adalah tulang tempurung kepala kita. Ya, tulang tempurung kepala. Jadi langsung tulangnya berkembang langsung dari jaringan ikat. Wait, ini gimana? Saya salah menghyperlinkkan. Yang di Zoom masih aman? No. Oh, dia ini langsung mati. Saya kuliah sampai jam berapa ya? 9.40. Masih lama. Setelah ini ada siapa? Oh, Dr. Fardiansyah. Oke, kita berlanjut lagi. Nah, jadi tadi ada sel osteoblas, fungsinya untuk membentuk sel-sel tulang. Osteoklas itu memecah sel-sel tulangnya, menghilangkan sel-sel tulang. Osteosit itu adalah sel tulang yang sudah matang dan berisi kalsium. Ya, ini sudah tadi. Ini juga sudah. Broken sudah, nggak usah. Oke. Sekarang jenis-jenis tulang. Tulang itu jenisnya dibagi berdasarkan bentuknya. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang irregular, dan tulang sesamoidea. Nah, sedikit kan? Tulang panjang itu berarti panjangnya lebih besar daripada lebarnya. Kan? Panjang atau tingginya lebih besar daripada lebarnya. Contoh dari tulang-tulang panjang itu adalah tulang ekstremitas. Os humerus, os radius, os ulna, phalanx, ya, tulang-tulang jari, os femur, os tibia, os fibula, itu adalah contoh dari tulang-tulang panjang. Kalau tulang pendek, diameter atau jarak lebar dan tinggi itu hampir sama. Makanya disebutnya tulang pendek. Contohnya tulang-tulang telapak tangan kita. Os carpalia dan osa tarsalia. Ya. Oke. Kalian punya aplikasi ini? Ada ya? Walaupun masih gratisan ya. Oke. Ini contoh tulang panjang. Ya, contoh tulang panjang. Jelas kan? Seperti tongkat jadinya. Nah, yang ini adalah contoh tulang pendek. Oke. Ya. Contoh tulang pendek. Ini osa carpalia, salah satu dari osa carpalia ya. Ini adalah os capitatum. Tuh. Jadi dia panjang dan lebarnya hampir sama. Jangan mengharapkan bentuknya kotak gitu ya. Oke. Carpalia. Dan yang ini adalah osa tarsalia. Oke. Osa tarsalia. Kalau flat, pipih,
tulang pipih yang bentuknya pipih. Contohnya adalah tulang tengkorak kita. Ya, os frontal, ini tulangnya pipih nih. Tuh, kalau lihat dari samping, dari dalam, ya, tulangnya pipih. Apalagi contohnya tulang iga. Os koste kita, pipih. Ya. Terus apalagi contoh tulang pipih? Os. Ini apa nih? Os clavicula. Os sternum juga. Nah, ini os clavicula, pipi, os sternum, ya, tulang yang di depan dada, di tengah, itu juga pipi. Tulang-tulang yang tidak beraturan, irregular. Irregular, contohnya. Jadi dia bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah os vertebra. Nah, mau kita sebut pipih tidak pipih, panjang tidak panjang, ya kan? Pendek juga tidak pendek. Ini adalah masuknya di tulang yang tulang yang tidak beraturan, irregular. Terus contohnya apa lagi? Tulang-tulang wajah. Os mandibula. Apa ini mau nyebutnya? Nah, ini ya ini rahang bawah. Os mandibula rahang bawah. Oke. Os maksila. Nah. Oke, rahang atas tidak beraturan. Nah, oke. Jadi insya Allah untuk jenis-jenis tulang gampang ya. Terakhir adalah os sesamoid. Os sesamoid ini adalah tulang yang istimewa. Dia adalah tulang kecil yang berada di dalam tendon. Bukan di atas, bukan di bawah, tapi di dalam tendon. Kalau contohnya adalah os patella. Os patella itu dia ada di tendonnya musculus quadriceps femoris. Ini kan tulang patella ya, os patella. Tempurung lutut. Nah, kalau kita taunya os patella itu adalah tempurung lutut. Oke. Oh, bentar. Oke. Kok nggak keluar? Nah, lihat. Ini adalah tendon dari musculus quadriceps femoris. Dia akan berjalan ya ke bawah, terus nah di dalam si pula os patella ini tertanam di tendon quadriceps femoris ini. Kira-kira fungsinya untuk apa? Melindungi apa? Jadi melindungi lutut. Oke. Terima kasih. Oke. Lihat gerakan ini. Oke. Oke. Ya.
Lihat gerakan ini. Pada saat ini bergerak, ya, pada saat terjadi gerakan ini, si tendon itu akan bergesekan dengan tulang di bawahnya. Betul? Ini tendon yang ini, lihat tendonnya. Tulang di bawahnya adalah os femoris. Os femur dan kaput dari os tibia. Ya, dia bergerak kan? Tuh. Kalau tidak ada os patella tadi, dia akan langsung bergesekan dengan os femur dan os tibia. Tapi karena ada os patella, ini kekecilan kah? Enggak kan? Tendon tadi pada saat bergerak, tulang yang di bawahnya itu ada os femur dan os tibia. Bayangkan kan si tendon ini kayak pita, seperti pita. Kalau dia bergerak terus-menerus, dia akan bergesekan terus-menerus dengan si femur dan tibia ini. Makin lama si tendonnya yang tergerus, nanti putus. Nah, karena Allah itu maha sempurna, maka ditaruhlah di sini satu os patella. Yang bergesekan adalah si os patellanya kan? Gitu. Itu fungsi dari os sesamoid. Ya. Dia ini adanya, nah ini kita ulang ya gerakannya ya. Tuh, gak kelihatan. Nah, jadi terlindungi. Gitu. Aman? Jenis-jenis tulang. Tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang irregular, dan tulang sesamoid. Tinggal mengingat apa saja contoh tulangnya. Oke. Berikutnya, rangka kita itu nanti dibagi menjadi aksial skeleton atau rangka aksial dengan apendikular skeleton. Lihat gambar ya. Aksial, aksis, sumbu. Ah, begitu mengingatnya. Aksial, aksis, sumbu. Apa saja sih yang masuk di sumbu kita? Kepala, ya yang tengah badan kita nih apa? Kepala, leher, gitu kan? Sisanya yang ekstremitas, ya, yang masuk di ekstremitas, mau itu ekstremitas superior maupun ekstremitas inferior, itu masuknya di apendikular skeleton. Kalau saya sering kasih tahu sama mahasiswa adalah coba yang kita ingat zaman-zaman dulu main boneka atau main robot, ya. Copot tangan dan kakinya, yang tersisa itu masuk aksial. Jadi tulang-tulang kepala, ya, kranium, ya. Lalu tulang vertebrae, kolumna vertebralis, tulang belakang. Lalu ada tulang apa lagi tadi? Sternum, ada costae, ya. Itu semua masuk di aksial skeleton. Berarti yang masuk di apendikular apa? Itu adalah gelang bahu. Gelang bahu itu terdiri dari scapula, os scapula. Udah. Kita suruh dia bergerak dari tadi, kasihan. Oke, yang masuk di gelang bahu adalah os scapula, os clavicula, ya kan? Itu masuk gelang bahu. Lalu ekstremitasnya berarti os humerus, os radius, os ulna,
ossa carpalia, os phalanx-phalangsnya itu masuk di apendikular. Begitu juga dengan yang bawah. Kalau sakrum masuknya aksial atau apendikular? Aksial. Ya. Kan dia merupakan bagian dari kolumna vertebralis. Tapi kalau ini ilium, ischium dan pubis itu kan yang satu tulang besar ini namanya os coxae. Ya, yang satu tulang ini satu. Nih, tulang yang ini namanya os coxae. Ini membentuk gelang panggul. Ini masuk di di skeleton apendikular. Begitu juga dengan tulang-tulang ekstremitas inferior. Os femur, tibia, fibula, ya. Oke. Sip. Berarti skeleton aksial, skeleton apendikular paham. Masuk ujian lulus. Oke, ini gambarnya, contoh gambarnya. Oke. Lalu nanti kalau kita melihat tulang, kita akan melihat, jadi tulang tuh bukan mulus ya. Enggak mulus dia. Tulang-tulang kita itu dia punya tanda-tanda. Tanda-tandanya itu macam-macam. Ada yang tampak lebih tinggi, ada yang nonjol, ada yang nonjolnya bergerigi, ada yang menekuk, ada bolong, itu semua ada namanya. Marking, penanda yang ada di tulang itu sebenarnya tanda bahwa di situ ada apakah merupakan tempat perlekatan dari otot atau ada yang lewat, ya, nervus atau arteri atau vena lewat di situ. Contohnya nanti kalau kalian lihat os humerus, itu nanti kalian disuruh cari sulcus spiralis. Ya, sulcus spiralis. Karena ternyata di sulcus spiralis itu adalah tempat lewatnya arteri radialis. Gitu. Ini tadi. Nah, istilah-istilah ini akan sering kalian temukan. Jadi beda yang disebut linea, crista, tuberculum itu beda. Tuberositas, ya. Sebagai contoh, ini adalah os tibia. Contoh nih, contoh dulu. Oke. Os tibia ini tidak mulus. Kalau kita lihat yang ini ya, ada tonjolan. Nih. Tonjolannya pun tidak mulus. Tonjolan ini namanya tuberositas tibialis. Jadi jangan tiba-tiba ini disebutnya trochanter atau ini disebutnya crista. Beda, ya. Cirinya beda. Tuberositas itu biasanya dia menonjol dan agak membulat. Tapi lebih membulat lagi kalau ketemunya tuberkulum. Nah, jadi walaupun mirip-mirip sebenarnya mereka berbeda istilahnya. Oke. Kalau di quick anatomy ini kan enak ya, kita bisa belajar parts-nya. Ada nih, ada landmark-nya. Nih, ini notch. Notch itu incisura. Ya, di tibia itu incisura itu adalah lekukan atau cekungan yang nanti akan tertutup oleh ligamen. Jadi dia cekungan. Contoh incisura yang sering bakalan kalian ditanya adalah incisura mandibularis. Ada yang tahu di mana? Kok incisura mandibularis? Salah. Salah tangan dua.
Di sini di tulang sternum itu nanti akan ada incisura. Oke. Lanjut contoh lagi misalnya adalah spina atau prosesus, itu adalah tonjolan yang tajam. Prosesus itu akan sering kita lihat, kita temui di bagian vertebrae. Oke, tonjolan. Nah, ya, tonjolan yang panjang itu kita sebutnya prosesus. Ini ada prosesus, ini prosesus spinosus, ini ada prosesus gitu ya. Lalu ada spina. Spina itu kita salah satu contoh spina ada di sini. Di os ilium. Ini ada tonjolan, kelihatan? Oke. Ini ada tonjolan 1, tonjolan 2. Ini namanya spina. Karena ini osnya ilium, maka namanya spina iliaca. Karena ini posisinya di depan, maka namanya spina iliaca anterior. Dan karena ini di atas, maka namanya spina iliaca anterior superior. Oh, ini akan sering sekali kalian temui. Ini adalah salah satu marking kita kan? Sias. Oh, bakalan sering dengar istilah sias. Spina iliaca anterior superior. Biar ingatnya tadi saya kasih tahu, spina berarti tonjolan, iliaca os ilium, karena di depan anterior, dia di atas superior. Jadi spina iliaca anterior superior. Kalau yang ini yang di bawahnya, berarti spina iliaca anterior inferior. Gampang kan? Gampang. Ada satu lagi. Ini di belakang, berarti spina iliaca posterior superior. SIPS namanya, singkatannya SIPS. Yang ini adalah spina iliaca posterior inferior. Jadi jangan yang di belakang. Jadi jangan nanti kalau nyari sias nyarinya ke belakang. Nyarinya pasti di depan. Karena dia anterior. Nah, saya rasa kemarin waktu kuliah Dokter Budi pasti diajarkan mengenai terminologi anatomika. Ya, bahwa semua nama itu ada fungsi deskripsinya. Ini salah satu contoh fungsi deskripsinya. Spina adalah tonjolan, tulang ilium berarti iliaca, berada di anterior disebut anterior, ada yang di atas, ada yang di bawah, yang di atas disebut superior. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan. Sulcus misalnya, kalau fovea itu dia cekukan kecil, fossa itu, nah fossa itu yang ini nih. Ini. Fossa itu cekukan, contoh yang ada namanya fossa ini. Ini fossa, ini tulang apa? Ilium. Jadi namanya fossa iliaca, pintar. Oke. Kalau sulcus, sulcus tadi contoh yang sering ditanyakan ke kalian itu ya, yang akan sering kalian temui itu di sini nih. Nih, di sini nanti ini adalah os humerus. Nanti di arah pertengahan sini akan ada sulcus itu kayak parit. Parit itu cekungan ya, cekungan panjang, kecil, pendek, pendek maksudnya cetek tuh dangkal. Dangkal ya. Sulcus di sini kalau karena bentuknya itu dia spiral, maka terkenalnya sulcus spiralis. Padahal sebenarnya boleh disebut sulcus radialis di sini. Coba kita lihat masuk nggak di sininya. Ini sulcusnya. Tuh, karena dia spiral, dia sulcus radialis.
Tapi nama benernya itu adalah sulcus nervi radialis. Oke. Ya. Jadi nanti saya tuh maksudnya mengingatkan, kalau dulu saya pusing karena saya pikir sama saja, ternyata berbeda, gitu ya. Foramen. Foramen. Contoh foramen bisa di sini. Contoh foramen. Foramen adalah lubang. Oke, ini adalah os vertebrae. Di sini ada lubang namanya foramen vertebralis. Gampang. Ya kan? Ini os vertebrae, ada lubang namanya lubang itu namanya foramen. Jadi foramen vertebralis. Jangan foramen vertebrae ya. Kan ada kalau bahasa Inggris itu ada kata sifat, kata benda, nah gitu. Ini foramen vertebralis. Oke. Ada kayak. Kanal. Kanal itu yang membentuk saluran. Kanal itu membentuk saluran. Si tulang belakang ini kan tersusun. Gimana sih benerinnya? Kok kamu nggak tegak? Ah, Oke. Nah, si tulang tersusun nih. Oke. Sehingga wait. Tuh, kelihatan nggak? Ini kan foramen vertebralis tadi. Dari vertebra cervicalis 1 sampai ke sacrum ada lubang. Sehingga kalau tersusun dia akan terbentuk saluran. Saluran ini diisi oleh medula spinalis. Ya, saraf belakang kita kan, medula spinalis. Saluran ini disebut kanalis vertebralis. Gitu. Jadi menghafalnya itu sedikit saja, sisanya pemahaman. Tapi memang harus menghafal. Nggak mungkin nggak ngapal. Oke, ini nggak usah. Nah, tulang segitu aja, kan pengenalan. Sekarang sendi. Apa sih sendi itu? Dek, sendi apa sendi? Yang bisa jawab angkat tangan dapat nilai kuisnya bagus dari saya. Silahkan. Penyambung antar tulang. Penyambung, jangan penyambung. Sendi itu adalah dua tulang yang bertemu. Ya gitu ya. Kalau penyambungnya kan bisa diartikan pengikat gitu ya. Oke. Pertemuan dua atau lebih tulang kita sebutnya sendi. Tolong ketua kelasnya siapa? Catat ya. Siapa yang menjawab? Saya kan nggak hafal. Sendi itu adalah pertemuan dua tulang atau lebih. Oke. Lalu sendi itu ada beberapa jenisnya. Kalau kita kita klasifikasikan, kita kelompokkan, jenis sendi bisa dari dua sudut pandang. Dari dua tipe. Ada dua jenis, ada dua pengklasifikasian sendi. Bisa dari jenis sendinya, jadi sendinya tersusun oleh apa, bisa dari seberapa luas pergerakan yang muncul. Itu dulu, jangan nanti kebalik-balik. Bentar. Saya terlalu lambat kah mengajarnya? Masih atau terlalu cepat? Enggak lah, udah lambat nih. Masih terlalu cepat.
Oke. Nah, yang ditampilkan sekarang itu adalah pembagian sendi berdasarkan seberapa luas pergerakan yang muncul. Kalau namanya bergerak, bisa bergerak bebas, bisa sedikit bergerak, bisa mantep, nggak bisa bergerak sama sekali. Oke. Kalau yang tidak bisa bergerak sama sekali, oh, mantep dia, immovable, tidak bisa bergerak sama sekali, kita sebut istilahnya synarthrosis. Tenang, gak usah dicatat, ada nanti di slide sebelumnya. Cuman saya liatin ini dulu. Sebelumnya, slide sesudahnya. Lalu ada yang bisa dikit sekali bergerak. Ya, sedikit sekali bisa bergerak, itu kita sebutnya amfiartrosis. Amfiartrosis. Yang bebas bergerak kita sebutnya sendi sinovial. Oke. Apa contoh sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali? Yang tadi, kan tulang-tulang tengkorak menyatu. Sendi adalah dua tulang yang bertemu. Oke. Tulang tengkorak kita itu punya pertemuannya disebut sutura. Bukan ventura, sutura, ya. Sutura. Itu nggak bisa bergerak. Kasih tahu kalau ada yang bergerak di umur sekian. Ya. Nggak bisa bergerak ini. Mau kita toel-toel gitu kan, nggak bisa bergerak. Kalau bergerak berarti ada yang patah. Ya, gitu. Itu sutura. Contohnya adalah sutura. Dia tidak bisa bergerak. Kalau yang bisa sedikit bergerak, contohnya apa? Apa ya? Apa ya kira-kira ya? Tadi perkembangan tulang tadi ada diafisis, epifisis, ada lempeng kartilago. Nah, yang lempeng kartilago itu tuh bisa dianggap sebagai persendian di situ kan? Itu kan dia bisa bergerak sedikit biar bisa tambah tinggi. Tidak bisa bergerak bebas, tapi masih bisa bergerak sedikit. Jadi contohnya di situ, di lempeng epifisis. Contoh lagi apa? Di osternum, ada manubrium sterni kan? Osternum terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang atas, bagian tengah, bagian bawah. Saya ini nyontohin dari tadi orang yang di Zoom gak kelihatan ya? Kameranya gak hidup itu ya? Oh ada ya? Jadi bisa lihat saya contoh. Oke. Jadi si manubrium itu adalah yang bagian atas kan? Manubrium ini akan bersendi dengan apa kira-kira? Ayo badan sendiri, pegang. Satu dengan klavikula, satu lagi. Dia cuma bersendi dengan klavikula. Dengan corpus sterni, dokter. Dia cuma bersendi dengan klavikula. Dengan iga nggak bersendi. Nah, dengan iga satu kan bersendi dia, ya kan? Nah, persendian antara klavikula, si manubrium sterni dengan klavikula itu, yang manubrium sterni sama klavikula, yang arah sini ya kan? Itu bisa bergerak sedikit. Makanya kita bisa ada gerakan begini. Tapi nggak bisa lebar, nggak bisa luas. Ya, nggak tahu tuh kalau yang ada kan yang manusia karet itu ya. Nah, tapi kalau kita kan nggak bisa bergerak. Jadi kalau kita mengangkat, yang terangkat adalah yang arah lateralnya. Yang ini mantap, tapi dia tetap agak bergerak sedikit. Supaya memungkinkan pergerakan. Itu yang bergeraknya sedikit. Kalau yang sinovial, yang bergerak bebas, contohnya ekstremitas. Ya, kepala, sendi leher, ya, itu pergerakan. Lalu lihat yang tabel sebelah kiri ini, pembagian sendi, yang tadi selesai ya,
Sendi bisa dibagi berdasarkan pergerakan dan jenis. Struktur yang menyusun. Yang pergerakan itu ada sinartrosis, amfiartrosis, dan sinovial. Diartrosis yang luas. Itu jadi kalau dengar istilahnya sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis berarti bahasnya pergerakan, bukan bahas struktur. Pembagian yang berikutnya adalah berdasarkan jenis penyusunnya atau struktur yang menyusunnya. Bisa disusun oleh jaringan fibrosa, bisa disusun ada jaringan kartilaginosanya, atau penyusunnya bentuknya namanya strukturnya sinovial. Kalau fibrosa tadi, ingat jaringan fibrosa adalah jaringan yang sangat kuat. Jadi biasanya, makanya nih tabelnya begini, jaringan fibrosa contohnya ada sutura. Sutura itu jenisnya sinartrosis. Nah, jadi bisa digabungkan dianya. Oke. Jadi contoh yang fibrosa itu adalah sutura. Nih. Nih kepala contohnya antara os frontal dengan os parietal ada sutura nih. Ini dilekatkannya dengan jaringan fibrosa. Bukan pakai lem, tapi pakai jaringan fibrosa. Terus ada contohnya untuk yang jaringan fibrosa itu jenisnya namanya sindesmosis. Sindesmosis itu jaringan fibrosanya bentuknya panjang. Contoh nih adalah persendian antara os radius dan ulna atau antara os tibia dan fibula. Sindesmosis. Oke. Sindesmosis. Tapi dia masih bisa bergerak sedikit si sindesmosis, makanya ada, nah begitu kan. Lalu ada gomposis. Gomposis itu adalah persendian antara gigi ke tulang. Nih si gomposis. Kok panas ya? Bukan saya aja yang kepanasan. Oke lah. Panas ya. Nah, lalu itu si fibrosa ya, yang ada jaringan fibrosanya. Lalu berikutnya ada sendi yang dibentuk ada tulang rawannya. Sendi kartilaginosa. Contohnya bisa sinkondrosis, ada bisa simfisis. Kalau sinkondrosis ya, contohnya adalah yang ini tadi. Sinkondrosis, masih ada tulang rawan kartilagonya di sini. Sinkondrosis. Satunya lagi ada simfisis. Simfisis itu selain ada kartilago tapi ada juga jaringan fibrosanya. Simfisis itu nggak ada di sini gambarnya. Simfisis itu contohnya ada simfisis pubis. Di mana kira-kira? Di sini, ini adalah os pubis. Ya. Ini adalah os pubis. Yang kanan dan yang kiri. Kita hidupkan connective tissue-nya. Nah, di sini ada persendiannya. Ya. Ini sifatnya dia nih, simfisis itu sifatnya amfiartrosis, bisa sedikit bergerak. Nih. Tapi dok, aku gerak-gerak ke panggul aku tidak bergerak. Depannya kira-kira bergeraknya pada saat kapan? Melahirkan ya. Jadi yang laki-laki jangan dicoba ya gerak-gerakkan ya. Oke. Seiring proses kehamilan, hormon di ibu hamil tadi nanti akan melunakkan daerah simfisis pubis ini sehingga dia bisa agak melunak. Dan pada saat kepala bayi masuk, dia bisa agak meregang. Agak ya, bukannya jadi tetap terbuka itu bukan ya. Oke. Oke. Yang terakhir adalah sendi sinovial. Sendi sinovial ini adalah sendi yang khas. Bentuknya tuh khas.
Nah, sendi sinovial itu bentuk yang khas, dia di tepi-tepi tulangnya akan ada kartilago. Ya, ini ada kartilago. Nanti akan ada kapsul, ya. Akan ada kapsul yang menutupi di sini, ya, ada kapsul. Terus di dalamnya ini akan berisi cairan sinovial. Lalu dia ditutupi lagi oleh jaringan ikat fibrosa. Jadi kuat dia. Si cairan sinovial ini kan yang akan membantu mengurangi pergesekan. Ya, jadi ada cairan sinovial. Sendi sinovial cenderung lebih mudah bergerak, diartrosis. Tapi pergerakan itu kan bukan hanya pergerakan itu kan ada batasnya, ya. Bentuk dari sendinya akan mempengaruhi pergerakan apa yang bisa dilakukan. Itu. Oke, kalau pergerakan kemarin sudah belajar? Fleksi tahu? Ekstensi, abduksi, adduksi, sirkumduksio. Oke, yang ini berarti gampang ya? Gak usah ya? Oke, sekarang kita mau bahas beberapa jenis sendi sinovial. Sambil putar video ya. Mau nggak dong putar video? Boleh. Waktu saya tinggal 20 menit lagi ya. Nggak berasa. Sebentar, sebentar. Saya mau mencari yang serius. Enak yang lucu begini kan. Jadi sebenarnya dia ini adalah video untuk mengajarkan sendi kepada seniman. Biar seniman itu kalau gambar nggak aneh-aneh bentuk tangan kakinya gitu kan. Oke, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita pakai. Oke. Izin dokter. Sorry. Orang yang di Zoom nggak ketemu, belum di-share ya. Oke. Ini penjelasan jenis-jenis sendi. Ada sendi axial, pivot, pasak. Ball and socket itu sendi peluru, kalau kita bilangnya. Sendi elipsoid, pelana, dan plana. Beda ya. Sekarang sendi engsel. Ada yang tahu sendi engsel contohnya apa? Ya, artikulasio cubiti benar. Terus ada 2 contohnya. Yang lutut. Ya. Jadi sendi engsel. Nah, sendi engsel itu contohnya adalah artikulasio cubiti, siku, ya, yang terbentuk dari ada si troklear sama capitulum dari humerus dengan incisura troklearis. Sendi engsel karena bentuknya seperti ini hanya memungkinkan pergerakan fleksi dan ekstensi.
Ada yang lutut atau sikunya bisa abduksi dan aduksi? Bisa rotasi? Rotasi itu dia pergerakannya bukan di sendi siku. Ya, rotasi dari lengan bawah itu pronasi dan supinasi itu yang bergerak bukan siku. Oke. Kalau yang pergerakannya di artikulasi okubiti itu hanya fleksi, ekstensi. Abduksi bisa dikira tidak. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Oke, fleksi, ekstensi. Karena karena memang bentuknya seperti itu kan, seperti engsel begitu. Nah. Tuh, dia nggak bisa mentok, nabrak. Sebentar, suara masuk nggak sih ke ini kalau saya share? Oh, ini share sound. Technology from last week, the hinge joint allows flexion and extension. That's it. That's all it does, but it does it well. Like the hinges on a door, allow it only to open or close. The best example of it is the elbow. Nah, Here's the contohnya. rotation on a simplified skeleton. Flexion and extension. So, if the elbow only allows flexion and extension, how is it that we're able to twist the forearm? Well, let's take a look at the next joint. Jadi si fleksi ekstensi dari sendi siku jelas ya, sendinya sendi engsel. Kalau pronasi dan supinasi itu dilakukan oleh sendi yang lain, yaitu pivot joint. Mana PPT saya? Nah, ini pivot joint. Jadi sendi pasak. Ya. Dia ada di articulatio radio-ulnaris, yang mana radio-ulnaris dari os radius dengan os ulna itu ada pertemuannya, ada sendinya, ada di atas dan ada di bawah. Sehingga nama yang di atas adalah articulatio radio-ulnaris superior, yang di bawah articulatio radio-ulnaris inferior. Berlaku untuk yang tibiofibula juga. The pivot joint. The pivot joint also allows rotation at only one axis. However, it rotates Gerakan yang mungkin along terjadi the hanya long axis. rotasi. Dia A tidak bisa cylindrical fleksi, bone dia fits tidak into a bisa ring rotasi. of Dia tidak bone bisa and ligament, ekstensi. like the radio-ulnar joint just below the elbow. Sendi The cap antara on the os radius bone radius dan fits os nicely ulna. into this notch on the ulna bone. Oke. Ligaments complete the ring, Ini holding sendinya the bone lalu in place diamankan and oleh allow the radius ligamen. only to rotate inside of it. Maka yang bisa terjadi hanya The result sendi on the forearm is hanya what we rotasi, call sendi pivot. pronation Tuh. and supination. During Oke. pronation, the base of the radius rotates over and around the head of the ulna. Jadi The kalau ulna kita stays supinasi itu relatively bukannya still. seluruh tulangnya Remember, the pindah. hinge joint at the belakang elbow gitu. prevents the ulna from twisting. So all of that twisting happens at the radius. And by the way, the distal joint of the ulna and radius is also a pivot joint. The combination of the pivot at the top and at the bottom creates that twisting motion for pronation and supination. Ya, yang The proksimal ball and dan socket joint. sebentar. The ball and socket is Oke, mana nih? Oh, ini. Selanjutnya kita udah dua ya. Sendi engsel, sendi pasak. Nah, ball and socket. Ball and socket. Nah, sesuai namanya. Bola dengan mangkoknya.
contohnya yang ada di gelang bahu dan di gelang panggul. Karena bentuknya seperti ini, maka dia bisa melakukan seluruh gerakan. Ya kan? Sendi bahu itu bisa fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi, sirkumduksio. Bisa dia rotasi, rotasi internal, rotasi eksternal. Boleh, tapi nanti kamu ketinggalan. Nanti aja enggak? Iya. Ya, absen untuk saya tanda tangan kan? Nanti aja, dengerin dulu. Oke. Rotasi internal, rotasi eksternal. Lihatnya di sendi bahunya ya. Rotasi internal, rotasi eksternal. Oke, ya. Contohnya agak kurang jelas. Mari kita lihat video. The champion of all joints. Hooray for the ball and socket. Its structure is just like how it sounds. A ball inside of a socket. This simple and effective structure allows it to move in all axes. Flexion, extension, abduction, adduction, rotation, and circumduction. The two ball and socket joints of the body are at the hip and the shoulder. The hip has a deep socket, which gives it stability but limits some range of motion. The shoulder joint has a shallower socket, which gives it greater range of motion but takes away some stability. Maybe that's why a dislocated shoulder is so common. Itu ceritanya adalah walaupun sama-sama ball and socket, tapi ada perbedaan di sendi panggul sama di sendi bahu. Kalau yang panggul, acetabulum itu kan dalam banget. Sehingga persendiannya kuat. Ya, persendiannya kuat. Kenapa? Karena kan memang kaki kita menopang seluruh beban tubuh. Sedangkan kalau lengan, dia seperti ini. Ya. Di bagian skapula, ini agak lebih datar. Jadi benar-benar beda dengan yang di sini. Akibatnya yang lengan, yang bahu, kekuatan sendinya lebih rendah dibandingkan yang panggul. Makanya dicontohkannya tadi, dislokasi bahu lebih sering daripada dislokasi panggul. Kalau panggul biasanya nggak dislokasi dia. Susah dia mau lepas dari mangkoknya itu. Biasanya patah. Nah, tapi kalau ini masih adalah dislokasinya. Lanjut. Tuh, kan kasihan dia. Kemudian sendi The ellipsoid elipsoid. joint is very similar to a ball and socket. Ya, However, bentuknya the mirip ligaments dengan and ball its and oval socket, shape tapi agak prevent lebih rotation. tidak dalam gitu. But it still has the ability to rotate on two axes, which allows flexion, Bisa extension, fleksi, ekstensi, abduction, abduksi, adduction, adduksi, and circumduction. sirkumduksi bisa, tapi Circumduction dia is just a combination of agak all sulit the untuk others rotasi. in a circular motion. Contohnya The adalah ball or oval pergelangan head tangan kita. also slides inside the socket. When it rotates along the wider plane, you can see how it pops out too much from the socket. So it slides back into center. A great example of an ellipsoid joint is the wrist, also known as the radial carpal joint. Ya, persendian group of antara carpal bones ostradius Rotate dengan inside karpal. the socket of the radius. The saddle joint. Ya, pergelangan tangan kita bisa fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, sirkumduksio, tapi nggak bisa rotasi. Ya kan? Nggak bisa rotasi dia. Lalu sendi pelana. Sendi pelana.
Ya, ini sendi pelana. Lihat video ya. The saddle joint is similar to the ellipsoid, but the rotation is limited mostly because of the bone structure. The structure of the saddle is very interesting. Both bones have a concave and convex surface. Convex means the surface sticks out like a hill. Dia contohnya itu Concave adalah means the sendi surface curves in like a hole ibu or a jari. cave. The concave plane of one fits on the convex plane of the other. It's like a 3D yin-yang, or a cowboy on a horse. The saddle makes the bottom piece, and the cowboy's legs make the top piece. The legs of the top piece, which Jadi ya, wrap ini untuk around the seniman body ya. of the bottom piece, Gak apa-apa lah. allow a Intermezzo. rotation this way. The body of the top piece can glide inside the legs of the bottom piece. So this unique structure allows the joint to flex, extend, abduct, adduct, circumduct, and very slightly rotate. An Dikit sekali example of the rotasinya. saddle joint on the body is the carpometacarpal joint of the Ya. thumb. Antara see oscarpal that sama baby in metacarpal. Tuh, jempol tuh bebas tuh. Finally, the plane Ingatnya ya, jempol. Tapi dia rotasinya sedikit sekali, susah banget. Oke. Pelana. Nah, beda. Pelana sama pelana. Kalau pelana itu joint, dia cuma bisa not really as interesting geser as the others, but deserves our love anyway. dikit. It's basically two flat-ish surfaces, one on top of the other. These surfaces can glide or rotate. They usually come in groups, like the carpals of the hand. Ya, sorry. Jadi persendian tulang-tulang karpal kita, tulang-tulang karpal, And the tarsals of the tulang-tulang foot. tarsal. Jadi Ligaments hold these bones gerakannya together, hanya gliding, but might allow sliding, some bergeser rotation sedikit. and gliding. Another plane joint is the acromioclavicular joint. That's the one Antara between the clavicle akromion and dari acromion scapula process of the dengan scapula. os clavicula. When we elevate the shoulder, the Tuh. angle in here will adjust to keep the scapula vertical. Gitu. The spine. Oke, jadi kita sudah dapat ankle, pivot, saddle, pelana, ellipsoid, pelana, tadi pelana, satunya lagi pelana. Ball and socket. Nah, saya lupa. Ball and socket. Jadi untuk belajar persendian nanti di sini PPT-nya ada kok, di PPT-nya ya. Sudah saya buatkan. Saya mau tanya. Ada yang tahu ini gerakannya apa yang terjadi di pergelangan tangan ini ya? Di pergelangan tangan ini ada terjadi gerakan apa? Gini nih pergerakannya. Angkat tangan. Nilai untuk kuis nambah. Sebentar. Yang gimana mau taunya yang di Zoom? Udahlah yang di Zoom ya. Pokoknya yang hadir sekarang dulu. Ini gerakan apa? Yes, gitu ya. Apa ini? Gerakannya yang saya tanya, bukan sendi. Angkat tangan. Abduksi apa? Adduksi apa? Adduksi falangs itu begini. Adduksi. Jadi khusus untuk telapak tangan, sumbu tubuhnya adalah jari tengah. Jadi kalau abduksi begini. Abduksi begini. Nah, gitu. Kalau gini? Yang lain. Ada yang bilang ekstensi. Ekstensi apa? Ayo angkat tangan. Dapat nilai nih. Ini pertanyaan saya dari tahun ke tahun loh. Kan kalau salah nggak kena marah. Dijawab dulu. Angkat tangan, ayo. Yang
Baju biru, baris nomor 3. Yang jilbabnya apa itu? Krem. Apa ini? Ayo, sebut semua gerakan. Apa ini? Ekstensi apa? Ekstensi falang. Kalau ekstensi kan lurus dia. Fleksi interfalangs, walaupun itu istilah yang baru saya dengar interfalangs ya. Tapi maksudnya mungkin fleksi dari 4 jari yang lain ya. Nah, itu yang benar. Saya tuh, tepuk tangan. Ketua kelas, catat. Sampai dihuin. Kenapa saya selalu bertanya seperti itu? Mengingatkan kalian bahwa seluruh deskripsi anatomi itu harus dilakukan pada posisi anatomi. Masih ingat posisi anatomi? Berdiri tegak, lurus, pandangan kehadap ke depan, telapak kaki, si jempol kaki lurus ke depan, telapak tangan membuka ke depan. Sehingga gerakan tadi sebenarnya hanya fleksi dari jari kedua dan sampai ke 5. Kan hanya fleksi jarinya. Gitu kan? Kalau dulu tuh suka ada yang bilang, oh ini adalah fleksi jempol. Enggak, fleksi jempolnya kan enggak ngapa-ngapain. Ya, ingat, seluruh deskripsi anatomi harus dalam posisi anatomi. Ya. Kalau kemarin-kemarin kakak-kakaknya bilang, oh abduksi ibu jari, adduksi ibu jari, jadi semuanya fokus di ibu jari. Padahal kalau kita letakkan posisinya di posisi anatomi, ini hanya fleksi jari kedua sampai jari kelima. Oke, jadi diingat ya, harus berdasarkan posisi anatomi. Oke, aman? Aman. Oke. Kalau gerakannya begini, apa yang terjadi? Adduksi dari adduksi dari bahu. Jadi menyebutkan gerakan, menyebutkan gerakan, sendinya disebutkan. Oke? Lanjut kita ke jaringan, ke otot. Otot itu ada 3 macam jaringan yang berbeda yang membentuk otot. Oke, ada, kalau dulu tuh kita bilangnya otot rangka. Ya, skeletal muscle tuh otot rangka. Ada otot jantung, jaringan otot jantung, ada otot polos. Oke. Bentuknya, fungsinya, bagaimana mereka bekerja itu berbeda ketiganya. Oke, ini bentuknya secara histologi. Nah, kalau otot rangka, dia akan melekat pada tulang untuk bergerak kan. Dia pergerakannya secara volunter, kita bisa menggerakkan seluruh otot rangka kita. Kalau otot polos adanya di pembuluh darah atau di viscera, organ-organ dalam yang mengatur pergerakan usus kita supaya makanan itu bergeraknya ke bawah terus, nggak naik turun gitu kan, nggak ya? Tuh, itu adalah otot polos. Otot polos pergerakannya involunteer. Jadi kita nggak perlu nih, kalian lagi sibuk ngapalin anatomi itu spina, iliaka, anterior, superior, terus harus ada perintah lagi, ayo bergerak, usus bergerak. Itu nggak perlu kan? Karena involunteer misalnya, blushing. Blushing itu kan karena vasodilatasi dari pembuluh darah yang di muka kan, dia jadi blushing, jadi merah. Jadi kalau kita malu tuh kita nggak bisa menyembunyikannya, pasti yang merah, bersemu-semu merah.
Itu. Lalu otot jantung dia ada pembentuk dari dinding jantung. Sama kerjanya involunter juga. Kalau kita bicara otot, kalian pasti mendengar origo dan insersio. Origo itu adalah tipikal umumnya origo itu adalah tempat perlekatan otot ke tulang yang mantep, yang dianya nggak bergerak. Kalau insersio itu adalah perlekatannya yang nanti tempat bergeraknya. Oke. Kenapa sih harus ngapalin origo insersio? Apa pentingnya? Kenapa harus tahu origo insersio? Untuk membayangkan bagaimana pergerakan yang dihasilkan oleh otot tersebut. Tak lihat kan? Lebih nge-gym di sini? Ini adalah musculus bicep brachii. Ya, bicep. Oh ya, penamaan itu kan tadi ada deskripsinya. Bicep berarti bicep. Sep itu kepala, kaput ya. B itu 2, kaputnya 2. Nih, kaputnya ada 2. Oke. Si bicep ini tak tutup ya, si bicepnya ya, kita sembunyikan. Nah, misalnya nih ada musculus brachialis di sini. Musculus brachialis itu perlekatannya origonya, perlekatan yang mantepnya itu ada di setengah distal dari os humerus. Ini kan os humerus. Di sini melekat. Terus insersionya di mana? Tak sembunyikan dulu. Nah, oke. Nah, dia melekatnya ke os ulna. Jadi kira-kira pergerakan apa nih yang mungkin dilakukannya ya? Dia melekatnya ke tuberositas ulna. Pergerakan apa? Kalau dia berkontraksi, kalau berkontraksi itu otot memendek, memanjang. Memendek. Berarti pada saat kontraksi ini akan memendek sehingga os ulnanya akan tertarik kan? Sehingga kita tahu musculus brachialis ini berperan dalam gerakan fleksi dari, utamanya dia fleksi. Fleksi dari antebrachii, forearm, lengan bawah. Ya. Ya kalau orang nge-gym tuh kan ngangkat beban, gitu. Itu sedang melatih musculus brachialisnya. Salah satunya, gitu ya. Sama dengan yang lain, kalau kalian belajar yang mana origo insersio, itu paling tidak terbayang dulu gerakannya apa. Karena biasanya nanti yang ditanya, apa gerakan yang dihasilkan oleh musculus triceps brachii? Gitu toh? Iya. Saya kasih tahu nih, biasanya begitu. Oke. Ntar lo. Bentar. Lalu otot ya, otot itu dia bekerjanya berbeda-beda. Kalau kita bilang satu gerakan itu berarti otot yang terlibat ada otot yang utama, ya mati. Habis baterai. Ada otot yang utama, ada otot yang sinergis, artinya yang membantu kerjanya, dan ada otot yang antagonis, yang berlawanan kerjanya. Kan dia harus seimbang ya. Sorry, ada charger, ada tempat colokan nggak?
Kalau kita bahas gerakan fleksi dari articulatio cubiti tadi, kok nggak hidup? Kalau gerakannya fleksi dari articulatio cubiti tadi, otot yang utama bekerja musculus brachialis. Ya. Yang membantu nih, yang membantu kerjanya itu adalah salah satu yang membantu kerjanya adalah bicep brachii, ya, musculus bicep. Terus yang antagonisnya siapa? Triceps. Triceps itu ada di belakang kan, di posterior. Kalau si tricepsnya ngotot dia mau kontraksi juga, kan nggak bisa tuh fleksi. Jadi pada saat fleksi dari, sorry, itu nggak masuk ya berarti. Bentar. Gimana dong? Keluar nih. Berapa ininya? Berapa kodenya sebentar ya? Yang di Zoom tunggu sebentar, kita mau memperlihatkan video sedikit saja. Tapi nggak nyambung, kenapa nggak mau nyambung? Tunggu ya, sabar ya. Jadi pada saat, oh ini tunggu. Nah, oke. Jadi pada saat fleksi dari lengan bawah, maka musculus brachialisnya bekerja dibantu bicep brachii, tapi si tricep brachii-nya, musculus tricep brachii yang di posterior harus ngalah. Dia harus relaksasi. Ya, harus relaksasi. Begitu juga kalau si tricepsnya bekerja. Ya, pada saat tricep brachii-nya bekerja, kontraksi dia kan ekstensi. Maka si bicep dan brachialis tadi harus relaksasi. Salah satu contoh kerjasamanya nggak cocok itu adalah penyakitnya namanya strabismus. Ada yang tahu strabismus? Kalau juling, mata juling. Ya, mata juling itu kan harus di mata itu ada otot-otot yang mengatur pergerakan bola mata. Ada yang lateral, medial, ada yang atas, superior, inferior, ada yang oblik gitu. Begitu tidak ada keseimbangan antara harus, jadi kan pada saat kita mempertahankan gerakannya di sini tengah, itu kekuatan ototnya harus sama untuk menyeimbangkan. Begitu dia tidak seimbang, yang satu menarik gitu. Misalnya anggaplah yang kalau yang strabismusnya yang kanan, si rectus lateralis yang dextra ini terlalu kuat menarik, maka dia juling. Nah, begitu. Itu untuk otot. Oke.
Nanti juga ada beberapa jenis perlekatan otot, contohnya kita lihat tendo ya. Ada aponeurosis, aponeurosis itu bentuknya pipih, adanya di bagian abdominal ya. Ada juga nanti bentuknya jadi ligamentum, ada fascia, macam-macam. Ini tata nama otot. Tadi sudah dikasih contoh, tinggal lihat saja. Ada yang berdasarkan bentuk, triangulus, trapezius, rhomboideus. Jumlah kaput itu bicep, tricep, gitu ya. Lokasi, oke. Sudah selesai, itu saja untuk introduction-nya. Yeay. Lagi. Terus. Jangan. Udah telat, saya memakai waktu kuliahnya Dr. Wardi ini berarti. Jadi, apakah tercapai tujuan pembelajaran hari ini? Jenis-jenis tulang. Insya Allah lah ya, insya Allah jenis-jenis tulang. Tinggal ulangin masalah perkembangan tulang, lalu loading deh, ya, lambat ya. Perkembangan tulang, pergerakan ya, pergerakan tulangnya tadi, pergerakan sendi, jenis-jenis sendi, ini kisi-kisi nih, jenis-jenis sendi, lalu origoinsersio otot. Kenapa harus tahu origoinsersio otot? Oke, sudah selesai. Nanti kita cari waktu lagi untuk kuliah vaskularisasi dan inervasi ekstremitas. Halo. Saya menggunakan, ini saya live ya dari sini. Dari yang satunya enggak. Apakah ada yang mau bertanya? Enggak dok, kapan keluarnya dok? Gitu ya. Udah diusir. Sekali aja. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan kirimkan filenya nanti ke ketua angkatan. Silakan ketua angkatannya WA saya. Lalu apa lagi ya? Oh, nilai kuis. Nanti kita kuisnya di vaskularisasi inervasi saja ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga adik-adik paham dengan penjelasan saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.